Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pregita Anjani Wilakore. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari 1 sampai 5 mata kuliah etika dan tanggung jawab bisnis. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada pengusaha dan pemangku kepentingan. Pengertian dan jenis stakeholder. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Berikut ada 7 jenis stakeholder. Yang pertama, pengusaha atau pemegang saham. Yang kedua, para pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, para pengusaha pemasok. Yang keempat, masyarakat atau konsumen. Yang kelima, pengusaha dan pengguna. Yang ketujuh, masyarakat sekitar. Yang kedelapan, pemerintah. Peran pihak yang memiliki kepentingan utama atau stakeholder dalam organisasi bisnis ataupun dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemilik atau owner. Yang kedua karyawan. Yang ketiga kreditor. Yang keempat pemasok. Yang kelima pelanggan. Yang keenam pesaing. Dan yang ketujuh pemerintah. Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder terdapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama, stakeholder utama atau primer, di mana stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang kedua ada stakeholder pendukung atau sekunder, di mana stakeholder ini yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, suatu program, dan juga suatu proyek. Yang ketiga, stakeholder kunci, merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam suatu hal kepentingan keputusan. Yang berikut ada globalisasi dan etika bisnis. Etika bisnis di era globalisasi bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Berikut ada isu-isu dalam etika bisnis internasional. Ada 5. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, korupsi. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang berikut ada penentu perilaku tidak etis dalam bisnis internasional. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi etis dan tidak etisnya dalam organisasi. Antara lain, yang pertama budaya organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga karakteristik atau pribadi, yang keempat insentif atau konsekuensi, yang kelima struktur dan sistem informasi. Berikut ada teori etika bisnis internasional dan dampak globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama ada etika deontologi, yang kedua ada etika teleologi, yang ketiga ada etika hak, yang keempat ada etika keutamaan. Dampak globalisasi pada dasarnya memberikan dampak pada perekonomian bisnis, entah itu secara langsung maupun tidak langsung, di mana globalisasi pada perekonomian sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu dengan negara lainnya. Kita ke materi berikut, ada teori-teori etika dan relevansinya. Konsep dan makna etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Setelah itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk,
benar atau salah, sengaja ataupun tidak sengaja. Berikut ada 3 teori moral. Yang pertama ada teori moralitas sosial atau social morality teori. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat. Karena itu moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan. Yang kedua ada teori kepribadian, di mana menurut Aristoteles etika dikaitkan pada kepribadian, sifat, dan ciri-ciri perwatakan seseorang. Yang ketiga ada teori teologi atau theological theory, di mana teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapai. Yang berikut ada egoisme. Aliran egoisme merupakan cabang dari teori teologi. Tokoh pencetus teori ini adalah Fritz Wilhelm. Nietzsche merupakan tokoh filsafat yang menentang teori agama dan Tuhan. Teori relevansi. Teori relevansi ini dikenakan oleh Weber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap tuturan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi. Kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkutan, kaitan, dan ada hubungan dengan selaras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi berarti hubungan. Materi selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan perusahaan audit kinerja kerja sosial. A. Kesadaran atas kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbang sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan antara nilai masyarakat dengan realita yang ada. B. Status perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Misalnya hak milik pribadi, hak paten, dan hak merek. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban legal untuk menghormati hak legal perusahaan lainnya. C. Konsep dan manfaat tanggung jawab sosial. Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga komunitas lokal atau setempat. Manfaat yang didapatkan para pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Wilbison 2007, di antaranya ada 4. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi lingkungan, dan yang keempat bagi negara. D. Audit sosial, di mana data yang berkenan dengan keuangan tentunya merupakan ruang lingkup milik audit keuangan. Sedangkan audit sosial menurut Mujiono 2011 adalah audit yang menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi perusahaan dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Kita ke materi selanjutnya ada hak dan kewajiban pemilik usaha. Hak dan kewajiban merupakan hal yang melekat dalam setiap individu atau manusia. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat antara suatu dan lainnya.
sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Berikut ada 3 hak dan kewajiban seorang pengusaha. Yang pertama, hak atas konfidensialitas. Yang kedua, hak atas loyalitas pegawai. Yang ketiga, hak untuk membuat tata tertib. Kewajiban pengusaha. Yang pertama, seorang pengusaha wajib memberikan upah tepat waktu agar karyawan yang bekerja di bawahnya dapat merasakan kesejahteraan. Yang kedua, kewajiban memberi kesempatan yang sama sebagai manusia, di mana karyawan menuntut perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan dengan karyawan lainnya. Yang ketiga, kewajiban memberikan pelatihan kerja. Seorang pengusaha wajib menyediakan Seorang pengusaha wajib menyediakan pelatih kerja demi meningkatkan kompetensi dan moral dari pekerjanya. Yang keempat, kewajiban penetapan waktu kerja manusiawi. Jangan sampai seorang pengusaha menetapkan waktu kerja di luar batas yang normal, sehingga karyawan dapat menderita gangguan fisik dan mental. Yang kelima, kewajiban memberikan fasilitas dan keselamatan kerja. Seorang pengusaha dapat memberikan kesehatan dan keselamatan pekerja saat bekerja. Yang berikut ada larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Itu ada 6. Yang pertama, hal produksi atau perdagangan. Yang kedua, hal menawarkan atau mempromosikan barang. Yang ketiga, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, hal mengelabui. Yang kelima, iklan yang tidak dilaksanakan. Dan yang keenam, hadiah yang tidak dilaksanakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi materi etika dan tanggung jawab sosial dari saya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.